Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Bersama saya, Carla Ratna. 30 menit ke depan hadir untuk Anda bersama psikolog kita sebagai narasumber. Kita sapa dulu, ada Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga selalu berharap bahwa sahabat TV 10, ayah bunda khususnya yang menyimak program ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sehat dalam artian sehat fisiknya dan juga psikisnya ya Bunda. Karena di zaman yang serba luar biasa ini, biasanya fisiknya sehat, tapi psikisnya belum tahu. Padahal kan kesehatan psikis itu juga mempengaruhi kesehatan fisik ya Bunda. Iya, betul sekali. Nah itu dia. Jadi begitu penting ya Bun sebenarnya kesehatan psikis ini. Iya betul. Oke. Baik, ayah bunda sahabat TV 10 yang ada dimanapun Anda berada yang menyimak program ini, Anda juga kami undang untuk berpartisipasi dalam program ini. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami sediakan untuk Anda bisa curhat di sini tentang apa saja, baik itu tentang parenting atau tentang buah hati Anda atau tentang problem Anda sendiri. Nanti akan kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di nomor WhatsApp-nya TV 10. Ini ada yang bergabung bareng kita dari Temanggung, Kak. Bu, anakku umur 12 tahun. 12 tahun ya. Bagaimana solusinya agar bisa pintar belajar? Dari Ibu Nani Rahayu, Kemloko 2, Temanggung, Jawa Tengah, Tembara. Oh iya. Oh, daerah sana. Terima kasih yang ada di Temanggung. Halo. Ibu Nani Rahayu, anaknya berusia 12 tahun, Bunda. Solusinya agar bisa pintar belajar. Waduh, belajar ini kan bukan hanya baru-baru aja ya. Dari bayi mungkin sudah mulai belajar, dari mulai usia sekolah juga sudah belajar ya Bunda. Iya, betul. Dan melakukan aktivitas yang sama setiap harinya, ini bisa membuat kita merasa jenuh. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga akan merasakan hal yang sama. Iya, betul Nah, sekali. sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh Ananda dari Ibu Nani Rahayu ini, Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi biasa ya kayak kita nih sebagai manusia pasti kan tidak lepas ya yang namanya belajar ya. Belajar itu kan proses yang seumur hidup gitu bener. kan. Terus kemudian ada nih mungkin yang dirasakan oleh anandanya Bu Nani Rahayu nih ya. Itu kan ketika kita nih biasanya nih mungkin ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan dia jadinya kok ada nih sisi kayak di titik dia kok sudah mulai bosan. Kemudian apa namanya dia sudah mengalami kayak jenuh untuk belajar. Kemudian mungkin beberapa faktor penyebab yang pasti bisa nih yang pasti faktor utamanya itu adalah biasanya motivasi dari anak tersebut. Jadi kayak udah kayak kok aku belajar terus nggak bisa. Berarti gak bisa ini terus, bisa jadi terindikasi biar bisa pintar belajar, jangan-jangan di usia 12 tahun ini sudah mulai jenuh gitu ya Bun? Iya betul. Bisa jadi begitu. Iya, jadi kayak motivasi diri. Tapi kan juga ada beberapa nih faktor penyebab nih yang bisa mengakibatkan nih anak itu kok jadi bosan belajar. Yaitu tadi satu pasti ada motivasi diri. Kemudian kita cek juga lingkungannya di rumah di sekitarnya itu apakah mendukung untuk belajar. Kemudian di sekolahnya juga apakah jangan-jangan teman-temannya juga kayak ayo cabut bolos aja. Itu karena juga bisa jadi pengaruh teman-teman bisa juga. Itu juga bisa. Kemudian ada juga mungkin yang lebih kayak kita perlu sadari adalah kan setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, ini dia. Iya betul. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya punya 3 anak, sama-sama di model belajarnya sama gitu ya. Gak bisa ya Bun, beda-beda. Iya, dan itu juga jadi kita tidak bisa menyamakan setiap anak itu dengan cara belajar yang sama. Jadi bisa aja kan ada beberapa itu ada biasanya ada 10 kecerdasan ya, yang kayak mungkin dia ada yang jenis musikal ya, kita pendekatannya metodenya harus dengan
biasanya nih sebagai orang tua yang mungkin kita belum tahu ya, kok itu ngapain sih belajar malah dengerin musik. Nah, jadi pikirannya kan nggak serius, padahal itu adalah salah satu cara dia untuk bisa belajar ya. Jadi kalau ada salah satu cara, memang dia kalau tidak diperdengarkan musik ya dia tidak bisa masuk. Jadi salah satu itu adalah metode cara yang perlu diketahui bahwa setiap anak itu memiliki cara atau gaya belajarnya yang berbeda-beda. Seperti itu. Itu penyebabnya ya Kak ya? Di antaranya penyebabnya kenapa kadang-kadang anak memasuki usia 12 tahun kok ada motivasi belajarnya berkurang. Sampai Bu Nani Rahayu ini gimana ya solusinya anak biar bisa pintar belajar gitu. Maksudnya ini mungkin biar rajin belajar gitu ya. Kalau awal-awal sekolah mungkin diajak belajar atau belum diajak belajar aja sudah ngajak belajar ya, semangat banget. Tapi kalau sudah masuk usia 12 tahun, masuk SMP atau bahkan masuk SMA, ada yang kadang-kadang motivasinya jadi mundur ya. Jadi berkurang. Sebenarnya bosan atau jenuh ini hal baik atau enggak sih Bun? Oke, jadi kayak bosan itu kan pasti semua orang itu merasakan kebosanan ya, pasti ada titik fase dan itu. Nah, tapi kita kapan sih bosan? Nggak apa-apa, boleh banget. Tapi kalau itu keterusan akhirnya mengakibatkan kayak akademiknya jadi menurun, kemudian jadi mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu yang perlu nih diperbaiki, karena itu kan jika terus kayak males terus itu kan juga kasihan, nilai-nilainya jadi jelek. Kemudian bisa juga kayak dia berdampak nanti kalau sekarang nggak ada naik kelas ya, jadi kayak pasti ada keluhan dari gurunya, dari sekolahnya. Nah, itu yang bisa berdampak nih ke akademiknya, juga aktivitas sehari-hari dia kayak istilahnya anak zaman sekarang mageran lah ya. Iya, betul. Itu. Nah, itu kalau tahu-tahu prestasinya menurun. Iya, betul. Jadi kalau sudah berdampak itu yang tidak baik seperti itu. Gitu. Tapi kalau jadi sebenarnya bosan itu kan juga sebuah tanda ya. Iya, betul. Bahwa memang ada sesuatu yang harus diubah gitu. Karena sesuatu yang monoton itu pasti bosan. Bukan hanya anak-anak kok, kita aja yang dewasa juga begitu merasakan hal yang sama. Oke, jadi kalau itu dibiarkan berlarut-larut itu yang justru tidak baik ya Bunda. Jadi memang harus segera ditangani ya. Betul sekali. Nah, perlukah ke psikolog atau kondisi seperti apa ini yang kalau bosennya sampai harus dibawa ke psikolog? Oke, jadi kayak tadi kalau yang kita sudah merasa nih kita sudah merasa anak kita kok kalau sehari bosen gitu wajar ya. Tapi kalau sudah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan dia tidak, dan itu mempengaruhi aktivitas sosialnya, dia tidak mau berbaur dengan anak yang lain, kemudian dia juga sudah akademiknya kok kita dapat laporan itu kalau akademiknya menurun dan itu berulang, maka itu kita perlu nih bawa ke ahlinya itu. Dan mungkin tadi juga sama anaknya Ananda Bu Nanik juga ya, kita juga perlu nih kayak mengecek. Jadi kayak sebelum kita kita preventif dulu ya, coba dicek deh tes inteligensinya. Tes intelijensi, karena bisa saja nih ada kita harus memastikan apakah dia memang benar EQ-nya normal atau di atas rata-rata. Kok dia bosan seperti itu berarti itu benar bosan. Itu kemudian tapi kalau dengan ditandai kita dapat tes intelijensi ternyata itu di bawah, ya itu kita harus ada metode di bawah rata-rata ya, atau biasanya ada borderline dan sebagainya. Itu mungkin ya kita kalau dia diajarkan dengan anak seperti biasanya ya tidak bisa, itu karena bakalan dia akan jadi malah jadi istilahnya bisa nih kayak dia stres dan sebagainya, karena kan tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuannya anak itu segini, tapi dia segini, jadi akhirnya kan ngejarnya kan dia pasti butuh usaha yang lebih, akhirnya jenuh, bosan dan sebagainya. Itu juga bisa salah satu penyebabnya seperti itu. Jadi kenapa sih nggak harus ada anak bermasalah dan sebagainya, kita tes intelijensi aja. Kita kalau di tes intelijensi itu kan kita tahu konsentrasinya gimana, kemudian apa yang kelemahannya, kelebihannya dia apa. Nah, jadi lebih baik sih preventif juga nih kalau bisa ke psikolog itu lebih baik kita mengetahui intelijensinya biar kita tahu gaya belajarnya dan sebagainya, atau apa yang perlu diperbaiki dari cara belajarnya. Itu lebih baik preventif aja. Preventif. Jadi tidak harus menunggu sampai kondisi bosennya yang seperti apa baru ke psikolog, itu enggak ya. Betul. Tapi justru kita bisa melakukan preventif dengan cek
intelijensinya dulu ke psikolog. Dengan begitu kita tahu kemampuan dia dan tahu harus bagaimana, begitu kan ya Bun ya. Kalau tahu oh intelijensinya memang di bawah rata-rata yang seharusnya, itu berarti kan kita harus bagaimana bisa. Kemudian kalau justru di atas rata-rata, nah ini dia kan harus segera ini ya, maksudnya mendapatkan apa ya, yang berbeda gitu loh, perlakuan yang berbeda dengan yang kebanyakan, karena otomatis dia pasti akan mudah jenuh. Jadi jenuh atau bosan ini bisa jadi karena intelijensinya tinggi ataupun juga karena di bawah rata-rata, karena jenuhnya itu adalah mungkin kita karena tidak tahu ya sebagai orang tua, dia disamakan nih dengan cara anak-anak normal dengan lainnya, perlakuan anak-anak normal lainnya. Akhirnya dia pasti itu effortnya lebih untuk dia belajar. Semua nih yang lain nih kita 1 tambah 1 dia bisa langsung 2 gitu ya, tapi kalau teman-temannya dihitung dulu pakai jari dulu misalkan seperti itu, jari dulu dan sebagainya, itu membutuhkan, biasanya ciri-cirinya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak bisa nih kita 1-2 kali dia paham, itu biasanya ada pengulangan berkali-kali seperti itu. Nah kita harus memastikan dulu, kalau ketika dia bisa, kita sudah memastikan apakah ini dia intelijensinya gimana, itu kita harus memastikan. Nah jadi harus dipastikan dulu. Kalau ada tanda-tanda bahwa anak Anda itu bosan belajar, tentunya itu harus dipastikan dulu, cek intelijensinya dulu ke psikolog ya. Jadi kalau di atas rata-rata Anda harus bagaimana, kalau di bawah rata-rata Anda harus bagaimana, karena bosan belajar itu indikasinya 2 hal itu ya Bunda ya. Selain mungkin juga gaya belajar yang monoton, bisa jadi seperti itu. Baik, lalu nanti bagaimana untuk mengatasinya kalau Anda bosan belajar, pengen anaknya itu rajin belajar? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi Anak, karena kami segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Aduh, jam segini tuh paling enak ngopi ya Bun. Iya, betul sekali. Sambil ngobrol, apalagi ngobrolin tentang anak. Aduh, seru deh. Kadang-kadang kalau moms itu ketemu, sama-sama ketemu sesama orang tua, itu obrolannya juga nggak jauh-jauh dari anak kok ya. Betul sekali. Dan itu lebih baik daripada ngomongin yang lain-lain. Baik Bunda, di kesempatan kali ini kita lagi ngomongin nih kalau anak mulai bosan belajar. Tapi tadi ada pertanyaan dari Bu Nani Rahayu yang di Temanggung, Jawa Tengah. Anaknya itu umur 12 tahun, bagaimana solusinya supaya anaknya ini bisa pinter belajar? Mungkin seperti yang tadi dianalisa oleh Bunda Tarika, bisa jadi di usia seperti ini sudah mulai bosan belajar gitu ya Bun ya. Dan penyebabnya adalah itu tadi, bisa jadi ya harus dicek dulu deh intelijensinya, karena siapa tahu mungkin di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, bagaimana mengatasi anak yang bosan belajar? Kemudian juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Nani Rahayu, bagaimana supaya Ananda tercinta ini bisa pinter belajar, bisa rajin belajar mungkin maksudnya. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi apa sih yang harus dilakukan Bu Nani pertama kali? Coba deh di Temanggung, yaitu di daerah Temanggung, cari rekomendasi psikolog ya, pasti ada di daerah Temanggung itu. Coba cari, sampaikan aja keluhannya. Kemudian yang harus dilakukan adalah cek dulu pertama kali intelijensinya. Cek intelijensi. Iya, karena ini kan sudah 12 tahun, itu kan sudah bisa ya kita mengecek dari situ. Nanti kan ada itu muncul kelemahannya apa, kelebihannya apa. Dan kita juga sambil cari tahu akhir-akhir ini apa sih, mungkin kita cek juga cara belajar kita itu mengajari anak itu bagaimana. Nah, bisa aja nih caranya kita yang monoton, harus duduk langsung, dia diminta suruh duduk di meja, kita lihatin terus ya, ditungguin dilihatin terus. Nah itu mah mungkin bagi anak itu kayak merasa kayak tertekan ya. Loh, jangankan anak-anak, kita juga yang tua juga begitu loh. Iya, dan itu artinya beri kepercayaan ya, maksudnya kepada anak itu kan, apalagi dia udah 12 tahun kan, pasti dia ini ya
sudah bisa kayak udah bisa berontak dan sebagainya ya. Udah bisa protes juga. Udah bisa protes. Jadi kita kayak lebih menekankan kayak manajemen waktunya aja. Jadi kayak manajemen caranya, walaupun dia sambil tiduran sambil apa boleh. Itu kan boleh banget. Jadi kayak memang ada anak tuh gaya belajarnya sendiri-sendiri. Nah, juga, itu tadi yang kan? perlu digarisbawahi adalah setiap anak itu punya gaya belajar sendiri-sendiri. Iya. Atau kalau dulu kita pernah ngomongin ya Bun, ya itu loh, apa namanya? 10 kecerdasan. 10 kecerdasan itu. Jadi kita juga bisa menentukan gaya belajar mereka ya. Iya betul. Nanti bisa dilihat nih ciri-cirinya mengarah kemana gitu. Kalau walaupun ini anaknya biasanya belajar kok sambil denger musik, nggak apa-apa. Berarti dia termasuk musikal ya. Jadi kayak memang harus dengerin musik dia bisa ini. Atau enggak cara menariknya juga sambil kita liatin video pembelajaran itu yang bisa dia lebih mudah nih, karena anak-anak sekarang kan lebih seneng ya kayak melihat YouTube dan sebagainya, itu kan lebih mudah. Dan ada juga nih pembelajaran yang menarik di YouTube, itu bisa dicari di situ juga. Kemudian yang pasti kita harus mengatur manajemen waktunya. Kapan sih harus belajar? Itu adalah bisa didiskusikan dengan anak. Oh, didiskusikan ya, 12 tahun apalagi ya Bun ya? Jadi bisa didiskusikan dengan anak. Soalnya habis itu waktu 1 sampai 2 jam itu boleh kok 2 jam itu belajar. Yang penting ngerjakan tugas dulu gitu. Kemudian habis itu belajar entah itu kita mau ditemenin atau enggak. Kita hanya nanti kita bagian kayak merefresh atau kayak bantu dia untuk kayak memberikan pertanyaan yang apa yang dia dipelajarin itu bisa. Kemudian habis itu kita juga harus cari nih faktor penyebab utamanya juga apa. Bisa aja semua kalau ada nih kan beberapa faktor ya tadi ya, kayak dia mungkin kepengaruh sama teman-temannya, sering diajak bolos dan sebagainya. Nah, kita bisa mengkomunikasikan dengan pihak sekolah untuk kayak ini loh ada laporan kalau anak ini. Jadi kan bisa koordinasi sama sekolah untuk kayak mengatur dia ini mengembalikan nih biar nggak terus bolos. Kemudian itu yang habis itu juga karena faktor penyebab lain nih biasanya ada kayak terlalu sering main game, akhirnya males, jadi terlalu terpapar screen time gitu main game terus ya, itu berarti yang harus kita kurangi itunya. Jadi kayak kita tapi kebanyakan memang salah satunya adalah faktor itu. Iya betul. Jadi kan itu kan gadget itu kan jadi kayak kita harus mengatur kapan dia boleh bermain game, atau kita biasanya ini katakanlah 1 jam, oke, kayak main game. Habis itu kalau sudah 1 jam kita belajar ya. Nah, tetap boleh ya game, boleh. Cuman harus dikelola waktunya. Iya betul, dikelola waktunya. Karena sekarang anak kalau semakin dilarang gitu kan. Malah justru nggak bisa ya kan. Kita pernah ngobrolin itu kemarin betul. Anak generasi kalau ini sudah berarti generasi alpha. Ya. Iya betul ya, generasi Gen Z atau generasi alpha. Adiknya generasi Z kan generasi alpha. Bisa jadi kan itu ya. Kalau dikasih tahu udah nggak bisa. Maksudnya masih bisa, cuman kita harus pinter-pinter aja bernegosiasi ya. Istilahnya bukan ngasih tahu lagi, tapi bernegosiasi. Tapi tetap aturan harus konsisten ya. Jadi kalau 1 jam kita matikan, kita ambil dulu, habis itu belajar. Nah itu biasanya kita harus tetap nih apapun generasinya, apapun kayak parentingnya zaman sekarang, yang penting adalah konsisten dan kedisiplinan itu pasti. Gitu. Tetap ya kita harus tegas. Iya betul. Gitu. Jadi dari Bu Nani itu coba nanti datang ke psikolog, bisa nih yang di Temanggung, pokoknya tes intelijensi gaya belajar. Dari situ nanti biasanya dapat pencerahan nih bagaimana sih cara mengajarinya gitu. Kalaupun di atas rata-rata ya alhamdulillah ya berarti ya. Jadi memang anak-anak yang dulu pernah kita bahas ya gifted itu biasanya memang dia karena cenderung jenuh karena memang bagi dia itu udah terlalu mudah. Bisa jadi kalau yang intelijensinya di atas rata-rata itu menganggap
itu tuh gampang, aku udah bisa gitu. Cuman kan orang tua, maksud sih dengan umur segini udah bisa gini. Nah bisa jadi seperti itu, makanya penting awalnya adalah tes intelijensi. Iya betul sekali. Kemudian biasanya kalau memang sudah diputuskan nih, kayak udah di hasilnya udah dapat nih, oh ternyata intelijensinya di atas rata-rata ataupun normal, berarti dia memang benar bosan. Dan mungkin kita harus merubah cara cara mengajarinya atau gaya belajarnya. Nah kan biasanya intelijensi sama gaya belajar itu kan bisa bisa dikombinasikan ya. Oh kita cara belajarnya gini, kalau sambil denger musik nggak apa-apa. Nah tapi kalau seumpama nih dari tes intelijensi itu didapatkan hasil yang di bawah rata-rata, maka kita juga harus memiliki metode sendiri biasanya kalau yang di bawah rata-rata. Jadi kayak kita biasanya nih kita lakukan adalah ngedrill atau melatih dulu apa yang dia tidak bisa. Itu. Jadi kalau semua matematikanya nih masih dia baru bisa perkalian dua angka gitu ya, masih 20 kali 2 itu aja masih bingung, ya itu kita drill itu dulu. Jadi kayak kalau di bawah rata-rata itu kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan yang lain seperti itu. Jadi kalaupun nanti seperti itu, terima ibu apapun, yang penting kita bisa lakukan. Penerimaan ya terhadap anak apapun kondisinya. Iya, ini loh yang kadang-kadang kan ya sama halnya seperti orang tua yang lain kan, kita meletakkan ekspektasi pada anak kita itu ya sama dengan anak-anak normal yang lainnya. Makanya pentingnya untuk tes intelijensi itu adalah untuk tahu dulu gitu. Kita meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak, sedangkan intelijensinya kan tidak sama dengan anak-anak normal lainnya, kan kasihan ya Bun. Iya, jadi kayak semoga sih maksudnya apapun itu normal, yang tapi apapun normal, itu terima. Apapun diterima, karena kita jangan berfokus sama satu kelemahan aja nih. Bisa aja kita juga cari tahu nih apa sih kelebihannya dia, potensi apa sih yang bisa dia miliki. Mungkin dia kalau seumpama di bidang akademik agak kesusahan nih, kita bisa cari nih, bisa aja di olahraga, di kesenian budaya, atau dia yang selama ini yang Bu Nani nih tahu dia suka apa, ya udah itu dikembangkan dan difasilitasi aja. Nah gitu ya Bu Nani. Kalau mungkin sekarang ini belum bisa pinter belajarnya Ananda, coba dites intelijensinya. Kalau memang menemukan sesuatu yang baik ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, tetap harus diterima anaknya dengan baik. Maksudnya ya inilah kondisinya, jangan dilihat dari nilai akademiknya. Siapa tahu dari nilai di luar itu, atau mungkin dia memiliki kelebihan di bidang yang lain. Gitu ya Bunda ya intinya. Jadi penerimaan dari orang tua. Kita pernah dulu juga ngomongin tentang ini, bahwa apapun kondisi anak, memang yang pertama adalah penerimaan dari orang tua dulu. Betul. Ini penting ya Bun. Betul sekali. Jadi kayak gini, ketika kita menerima apapun nih yang ada dalam anak itu, potensi apapun, kelemahan, kelebihan. Kalau ada kelebihan kita pertahankan. Kalau ada kelemahan ya kita bantu nih sama-sama cari tahu nih gimana caranya meningkatkan. Seperti itu. Itu dia. Itu pentingnya penerimaan. Jadi tidak selalu menjudge anak, wah berarti bodoh nih atau apa nih. Kan nggak boleh ya Bunda ya. Oke, baik, hampir 30 menit. Nah, Bu Nani semoga sudah terbantu atau sudah menemukan sedikit solusi lah untuk putranya atau putrinya ya ini ya, untuk Ananda tercinta supaya bisa pintar belajar. Bunda Tarika, ada yang mau disampaikan dulu nih untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana, ada sahabat TV 10 di rumah. Jadi ketika anak itu biar pintar nih belajar atau mau nih semangat untuk belajar, yang pasti satu, sebagai orang tua temukan dulu nih bagaimana kondisi intelijensi anak dan sesuaikan juga dengan gaya belajarnya. Oke, tentu saja jika masalah kebosanan itu bersifat sementara, misalnya karena mungkin bosen dengan belajar yang monoton atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya, itu bisa jadi cuman mengganti metode belajar ya Bunda ya, atau juga berikan dukungan gitu ya. Tapi kalau disertai dengan tanda-tanda yang lain, baik itu tanda emosional yang lebih serius atau kebosanannya kok kelihatan banget, berkonsultasi dengan psikolog adalah
langkah bijak. Terima kasih Bunda Tharika untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Bermanfaat juga untuk Bu Nani Rahayu. Terima kasih dari Temanggung sudah bergabung bersama kita. Jangan lupa juga untuk sahabat TV 10, kami masih membuka kesempatan untuk Anda bisa curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Silahkan dimanfaatkan karena gratis. Insya Allah episode yang akan datang akan kita bahas. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita Bunda Tharika Isnaning Tias dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.